Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada. Alhamdulillah dan terima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dipanjangkan keberkahan umurnya. Hari ini kita akan menyimak kisah yang menakjubkan dan menginspirasi dari pagi di Tanah Suci. Pagi itu, Masjidil Haram perlahan dipenuhi jamaah dari berbagai penjuru dunia. Langit Mekah terlihat cerah, namun sinarnya terasa berbeda, seolah membawa pesan yang tidak semua orang mampu menangkap. Suara langkah kaki jamaah yang mengitari Ka'bah berpadu dengan lantunan doa lirih, menciptakan suasana yang tenang namun syarat makna. Tidak ada yang istimewa bagi kebanyakan orang, tetapi bagi sebagian jiwa, pagi itu menjadi awal dari sebuah peringatan yang tak terucap. Di salah satu sudut masjid, Slamet duduk terdiam. Tatapannya tertuju pada Ka'bah, namun pikirannya melayang jauh ke masa lalu. Wajahnya tampak tenang, tetapi sorot matanya menyimpan kegelisahan yang sulit disembunyikan. Ia datang sebagai tamu Allah, namun hatinya belum sepenuhnya siap menjadi hamba yang jujur. Ada doa-doa yang seharusnya ia panjatkan, namun tertahan oleh rasa bersalah yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Di sampingnya, Tinah duduk dengan posisi rapi, sesekali menundukkan kepala seolah berdoa. Namun pikirannya pun tidak sepenuhnya hadir di tempat itu. Ia teringat kehidupan yang mereka tinggalkan di Indonesia, kenyamanan yang selama ini membuatnya jarang merasa takut kehilangan. Umrah ini terasa seperti perjalanan biasa, bukan sebuah perjalanan pulang. Ia belum menyadari bahwa tidak semua orang datang ke Tanah Suci untuk beribadah. Sebagian datang untuk diingatkan. Angin pagi berhembus pelan, membawa kesejukan yang kontras dengan panasnya siang nanti. Slamet menarik napas panjang, merasakan dada yang tiba-tiba terasa berat tanpa sebab yang jelas. Ia mencoba mengabaikannya, menganggap itu hanya lelah perjalanan. Namun ada perasaan asing yang mulai menyelinap, seolah hatinya sedang disentuh oleh sesuatu yang tidak terlihat. Sebuah kegelisahan yang bukan berasal dari tubuh, melainkan dari hati yang terlalu lama menolak kejujuran. Tak ada yang menyangka, pagi yang tampak damai itu perlahan berubah menjadi awal dari sebuah ujian. Di tempat paling suci yang mereka datangi dengan niat setengah hati, Allah mulai mengetuk perlahan. Bukan dengan suara keras, bukan dengan tanda mencolok, melainkan dengan rasa tidak nyaman yang tak bisa dijelaskan. Sebuah peringatan halus bahwa perjalanan ini bukan sekadar ritual, melainkan panggilan untuk mempertanggungjawabkan hidup yang selama ini mereka jalani. Perjalanan dari Bandung. Perjalanan ini bermula jauh sebelum kaki mereka menginjak Tanah Suci. Dari sebuah rumah sederhana di pinggiran Bandung, Slamet dan Tinah mempersiapkan keberangkatan dengan perasaan yang campur aduk. Di antara koper yang tersusun rapi dan dokumen perjalanan yang lengkap, terselip kebanggaan yang tak terucap. Umrah ini bagi mereka bukan hanya ibadah, tetapi juga simbol keberhasilan hidup yang ingin mereka tunjukkan. Seolah perjalanan suci ini adalah bukti bahwa mereka telah sampai di titik yang pantas untuk disyukuri. Slamet memandangi koper-koper itu dengan perasaan puas yang samar. Bertahun-tahun ia bekerja keras membangun usahanya, menembus persaingan, dan bertahan di tengah tekanan ekonomi. Namun di balik semua kerja keras itu, ada banyak keputusan yang ia ambil tanpa benar-benar memikirkan akibatnya. Ia terbiasa menutup mata pada hal-hal kecil yang menurutnya wajar, padahal sedikit demi sedikit, hal kecil itu membentuk kebiasaan yang jauh dari kejujuran. Tinah, di sisi lain, sibuk memastikan tidak ada yang tertinggal. Dalam hatinya, ia merasa perjalanan ini adalah hadiah atas kesabaran dan pengorbanan selama ini. Ia jarang mempertanyakan dari mana semua kemudahan itu datang. Baginya, selama hidup terasa aman dan cukup, tidak ada alasan untuk menggali terlalu dalam. Ia tidak menyadari bahwa kenyamanan seringkali menjadi tirai paling tebal yang menutup kepekaan hati. Hari keberangkatan pun tiba. Di bandara, mereka berjalan berdampingan bersama jamaah lain yang wajahnya dipenuhi harap dan doa. Suasana penuh semangat ibadah terasa kental, namun di dalam diri Slamet dan Tinah, niat itu masih bercampur dengan rasa ingin dipuji dan diakui. Mereka tersenyum, menyapa sesama jamaah, tanpa menyadari bahwa perjalanan ini bukan tentang seberapa jauh mereka pergi, melainkan seberapa jujur mereka berani menghadapi diri sendiri. Selama penerbangan,
Slamet lebih banyak terdiam. Ia memandang keluar jendela pesawat, melihat awan-awan putih yang terbentang luas. Di ketinggian itu, ia merasa kecil, namun juga merasa aman. Ia tidak tahu bahwa rasa aman itulah yang perlahan membuatnya lupa untuk takut berbuat salah. Perjalanan yang seharusnya menjadi momen perenungan justru ia isi dengan anggapan bahwa hidupnya baik-baik saja. Tanpa mereka sadari, niat yang tidak sepenuhnya lurus itulah yang menjadi awal dari ujian. Allah memperkenankan mereka berangkat, bukan karena semua sudah benar, melainkan karena masih ada yang perlu disadarkan. Perjalanan dari Bandung ke Tanah Suci bukan sekadar perpindahan tempat, tetapi awal dari sebuah proses panjang yang akan membuka semua hal yang selama ini mereka sembunyikan dari hati mereka sendiri. Kehidupan yang terlihat baik-baik saja. Di mata banyak orang, kehidupan Slamet dan Tinah adalah gambaran keberhasilan yang sederhana namun ideal. Mereka tinggal di lingkungan yang cukup tenang, memiliki usaha yang berjalan stabil, dan jarang terdengar terlibat masalah besar. Setiap acara keluarga atau pertemuan tetangga, nama mereka sering disebut sebagai pasangan yang patut dijadikan contoh. Tidak ada yang melihat celah, tidak ada yang mencium keganjilan, karena semua tampak rapi di permukaan. Namun di balik semua itu, Slamet menjalani hari-harinya dengan tekanan yang terus ia pendam. Ia terbiasa mengambil keputusan cepat demi keuntungan, sering mengabaikan suara hati yang mengingatkan tentang kejujuran. Awalnya hanya sedikit, nyaris tak terasa. Tetapi seiring waktu, ia mulai kehilangan kepekaan. Apa yang dulu membuatnya gelisah, kini terasa biasa saja. Ia tidak sadar bahwa ketenangan palsu itu adalah tanda hati yang mulai mengeras. Tinah pun menjalani hidup dengan caranya sendiri. Ia menikmati peran sebagai istri yang terlihat kuat dan mandiri. Namun dalam banyak kesempatan, lisannya menjadi senjata yang tak ia sadari melukai orang lain. Ia jarang merasa perlu meminta maaf, karena merasa hidupnya sudah cukup berat. Setiap kali bersikap kasar atau merendahkan, ia selalu menemukan alasan yang terdengar masuk akal bagi dirinya sendiri. Malam-malam di rumah mereka sering berlangsung dalam keheningan. Televisi menyala, ponsel di tangan, namun percakapan hampir tidak pernah benar-benar menyentuh hati. Mereka hidup berdampingan, tetapi jarang saling membuka diri. Kesibukan menjadi alasan paling aman untuk menghindari percakapan tentang hal-hal yang sebenarnya ingin dibenahi, tetapi terlalu menakutkan untuk dibicarakan. Sesekali, Slamet terbangun di malam hari dengan dada terasa sesak tanpa sebab yang jelas. Ia duduk di tepi tempat tidur, mencoba menarik napas panjang, lalu kembali berbaring seolah tidak terjadi apa-apa. Ia tidak pernah menceritakan kegelisahan itu pada Tinah. Baginya, mengakui rasa gelisah sama dengan mengakui bahwa hidup yang ia bangun tidak sekuat yang terlihat. Mereka tidak menyadari bahwa azab tidak selalu datang dalam bentuk kehilangan besar atau musibah yang terlihat. Terkadang, azab hadir sebagai rasa aman yang berlebihan, sebagai hidup yang tampak baik-baik saja, padahal perlahan menjauhkan hati dari kepekaan. Dan dalam kehidupan yang terlihat rapi itulah, ujian sebenarnya mulai disiapkan, menunggu waktu yang tepat untuk menampakkan diri. Langkah yang mulai terasa berat. Hari-hari pertama di Tanah Suci berjalan seperti yang mereka bayangkan. Jadwal ibadah teratur, suasana masjid selalu ramai, dan setiap sudut terasa sakral. Namun sejak pertama kali menginjakan kaki di pelataran Masjidil Haram, Slamet merasakan sesuatu yang berbeda. Ada perasaan tidak nyaman yang muncul tanpa alasan jelas, seolah hatinya tidak sepenuhnya diterima di tempat itu. Ia tetap melangkah, mengikuti arus jamaah, berusaha meyakinkan diri bahwa semua baik-baik saja. Saat tawaf dimulai, langkah Slamet terasa lebih berat dari yang ia perkirakan. Setiap putaran seolah menarik ingatan-ingatan lama yang selama ini ia tekan. Ia mencoba membaca doa, namun pikirannya terus melayang pada hal-hal yang ingin ia lupakan. Semakin ia berusaha khusyuk, semakin kuat rasa gelisah itu muncul, membuat dadanya terasa sempit dan pikirannya sulit tenang. Tinah berjalan di sampingnya, memperhatikan perubahan kecil yang tak bisa ia jelaskan. Wajah suaminya tampak lebih pucat, dan sorot matanya tidak setenang biasanya. Ia ingin bertanya, namun menahan diri, mengira semua itu hanya kelelahan.
Dalam hati, Tina sendiri merasakan keganjilan yang sama. Ia berada di tempat yang seharusnya menenangkan, tetapi pikirannya justru dipenuhi kegelisahan yang sulit ia pahami. Di sela-sela ibadah, Slamet sering memilih duduk lebih lama, menatap Ka'bah tanpa benar-benar tahu apa yang ingin ia katakan dalam doa. Ia merasa seolah sedang dihadapkan pada dirinya sendiri, tanpa bisa bersembunyi di balik kesibukan atau alasan. Setiap detik terasa lambat, dan keheningan di dalam hatinya justru semakin bising dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak pernah ia jawab. Malam hari tidak membawa ketenangan seperti yang ia harapkan. Di kamar penginapan, Slamet terbangun berkali-kali dengan napas yang terasa berat. Ia menatap langit-langit kamar, mendengarkan suara langkah jamaah di luar, dan bertanya-tanya mengapa ia merasa lebih gelisah di tempat yang begitu suci. Ia tidak tahu bahwa kegelisahan itu bukan tanda penolakan, melainkan awal dari sebuah peringatan. Tanpa disadari Slamet dan Tina, langkah yang mulai terasa berat itu adalah tanda pertama. Azab tidak selalu datang dengan suara keras atau kejadian besar. Terkadang ia hadir sebagai rasa tidak nyaman yang terus mengikuti, sebagai hati yang gelisah di tengah ibadah. Dan di tanah suci itulah, Allah mulai menunjukkan bahwa perjalanan ini bukan tentang ritual semata, melainkan tentang keberanian menghadapi kebenaran yang selama ini mereka hindari. Saat tubuh tak lagi kuat, hari itu, arus jamaah di Masjidil Haram terasa lebih padat dari biasanya. Slamet kembali memaksakan diri mengikuti tawaf, meski sejak pagi dadanya terasa tidak nyaman. Ia berjalan perlahan, berusaha menyamakan langkah dengan jamaah lain, sambil terus meyakinkan dirinya bahwa semua hanya soal kelelahan. Namun setiap langkah terasa seperti menarik beban yang tak terlihat. Semakin lama semakin berat, semakin sulit diabaikan. Memasuki putaran berikutnya, napas Slamet mulai terengah. Keringat dingin mengalir dari pelipisnya, bukan karena panas, melainkan karena tubuhnya memberi peringatan yang tak bisa lagi disangkal. Pandangannya sesekali mengabur, dan suara di sekelilingnya terdengar semakin jauh. Ia berhenti sejenak, mencoba menenangkan diri, namun detak jantungnya justru semakin cepat dan tidak teratur. Tina yang berjalan di sampingnya akhirnya menyadari ada yang tidak beres. Ia memanggil nama suaminya pelan, mencoba menggenggam lengannya. Namun Slamet hanya mengangguk lemah, seolah tak ingin membuat orang lain khawatir. Ia tidak ingin terlihat rapuh, apalagi di tempat yang begitu suci. Ia lupa bahwa di hadapan Allah, tidak ada topeng yang bisa benar-benar menutupi kelemahan. Beberapa langkah kemudian, tubuh Slamet tak lagi mampu bertahan. Kakinya melemas, pandangannya gelap, dan dalam hitungan detik ia terjatuh perlahan ke lantai masjid. Tidak ada teriakan, tidak ada kepanikan besar dari dirinya, hanya keheningan yang tiba-tiba menyelimuti kesadarannya. Orang-orang di sekitar segera mendekat, membantu, dan memanggil petugas, sementara Tina berlutut di sampingnya dengan tangan gemetar. Dalam kondisi setengah sadar, Slamet merasakan tubuhnya dingin dan ringan, seolah ia sedang dilepaskan dari sesuatu yang selama ini menekannya. Ia tidak tahu apakah ini sakit, atau justru kelegaan yang aneh. Yang ia tahu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar tidak berdaya. Semua kendali yang selama ini ia banggakan runtuh begitu saja di tempat yang paling suci. Kejadian itu menjadi garis pemisah yang jelas. Azab tidak datang untuk mempermalukan, melainkan untuk menghentikan langkah yang terlalu jauh. Di tengah tawaf yang tak pernah berhenti, Allah menghentikan satu tubuh agar satu hati bisa mulai mendengar. Dan bagi Slamet, jatuh di hadapan Ka'bah bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih berat untuk dihadapi. Suara dalam keheningan. Di antara kesadaran yang datang dan pergi, Slamet merasakan keheningan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Tidak ada suara keramaian, tidak ada langkah kaki jamaah, hanya kesunyian yang menekan dari dalam. Dalam sunyi itu, ia tidak melihat bayangan apapun, namun pikirannya dipenuhi potongan-potongan masa lalu yang selama ini ia singkirkan. Wajah orang-orang yang pernah ia rugikan muncul satu persatu, jelas, tanpa bisa ia hindari. Ia mencoba membuka mata, namun tubuhnya terasa berat. Bukan karena lelah fisik, melainkan karena ada beban lama yang akhirnya runtuh bersamaan.
Di dalam dadanya, muncul pertanyaan yang tidak pernah ia izinkan hadir sebelumnya. Untuk apa semua pencapaian itu, jika ia harus terus berbohong pada hati sendiri? Pertanyaan itu tidak menuduh, tidak mengancam, namun justru membuatnya merasa kecil dan telanjang. Dalam keheningan itu pula, Slamet menyadari sesuatu yang selama ini luput. Ia datang ke tanah suci membawa tubuh, tetapi meninggalkan hatinya di tempat lain. Ia menjalani ibadah dengan gerakan yang benar, namun niat yang setengah. Ia meminta perlindungan, tetapi enggan meninggalkan kebiasaan yang melukai orang lain. Kesadaran itu datang bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai tamparan pelan yang terasa jauh lebih menyakitkan. Air mata mengalir tanpa ia sadari. Bukan tangis keras, melainkan tetesan pelan yang lahir dari rasa kalah. Untuk pertama kalinya, Slamet tidak lagi mencoba membela diri. Ia tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan siapapun. Ia hanya menyadari satu hal sederhana, bahwa selama ini ia terlalu sibuk terlihat benar, hingga lupa untuk benar-benar menjadi benar. Di sela napas yang berat, sebuah kalimat terlintas di benaknya, sederhana namun menghancurkan seluruh pembelaan yang pernah ia bangun. Datang ke rumah Allah bukan berarti otomatis bersih, jika yang dibawa masih penuh dengan kotoran yang sengaja dipelihara. Kesadaran itu membuat dadanya sesak, namun bersamaan dengan itu, muncul rasa ringan yang asing, seolah ia akhirnya berhenti melawan kebenaran. Azab itu tidak berteriak, tidak pula menghukum dengan cara yang kasar. Ia datang sebagai kejujuran yang tak bisa lagi ditolak. Di saat tubuh Slamet terbaring lemah, hatinya justru terjaga sepenuhnya. Dan di tanah suci itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menyadari bahwa ujian terbesar bukanlah kehilangan harta atau kesehatan, melainkan keberanian untuk mengakui kesalahan dan benar-benar ingin berubah. Doa yang tak pernah terucap. Tinah berlutut di samping tubuh suaminya yang terbaring lemah. Tangannya gemetar saat menggenggam tangan Slamet, sementara matanya tak lepas dari wajah yang kini terlihat jauh lebih rapuh dari biasanya. Di sekelilingnya, orang-orang lalu lalang, sebagian membantu, sebagian hanya melanjutkan ibadah. Namun bagi Tinah, dunia seolah berhenti berputar. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar takut kehilangan, bukan karena harta atau kenyamanan, tetapi karena menyadari betapa banyak hal yang belum ia perbaiki. Ia mencoba berdoa, namun kata-kata indah yang biasa ia dengar mendadak menghilang. Tidak ada rangkaian kalimat panjang, tidak ada permintaan yang rumit. Yang keluar hanyalah suara lirih yang pecah oleh tangis, doa yang lahir dari ketakutan dan penyesalan. Tinah menyadari bahwa selama ini ia terlalu sering berdoa untuk hal-hal yang terlihat, tetapi jarang memohon agar hatinya diperbaiki. Di tengah tangis itu, ingatan Tinah melayang pada sikap-sikapnya selama ini. Kata-kata tajam yang ia ucapkan tanpa pikir panjang, rasa lebih benar yang sering ia pertahankan, dan keengganan untuk meminta maaf meski tahu telah melukai. Semua itu datang bersamaan, membuat dadanya sesak. Ia menyadari bahwa azab tidak selalu berupa musibah besar. Terkadang ia hadir sebagai rasa bersalah yang akhirnya menemukan waktunya. Tinah menundukkan kepala lebih dalam. Di hadapan Ka'bah, semua pembelaan terasa sia-sia. Ia tidak lagi memikirkan pandangan orang lain, tidak pula menjaga gengsi. Yang tersisa hanyalah kejujuran yang telanjang. Ia memohon bukan hanya agar suaminya diselamatkan, tetapi agar ia sendiri diberi kemampuan untuk berubah, untuk menjadi manusia yang lebih lembut dan rendah hati. Saat petugas membawa Slamet menjauh dari area tawaf, Tinah mengikuti dengan langkah lemah. Hatinya dipenuhi ketakutan, namun juga harapan yang baru tumbuh. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, tetapi satu hal menjadi jelas. Perjalanan ini bukan lagi tentang ibadah yang terlihat, melainkan tentang pertobatan yang harus dibuktikan setelah pulang. Doa Tinah hari itu tidak terdengar oleh banyak orang, tidak pula diiringi air mata yang dramatis. Namun justru disitulah kekuatannya. Di tengah rasa takut dan kehilangan kendali, ego yang selama ini ia jaga runtuh sepenuhnya. Dan ketika ego runtuh, azab berubah bentuk, bukan lagi sebagai hukuman, melainkan sebagai kesempatan untuk memulai kembali dengan hati yang lebih jujur.
kembali dengan hati yang berubah. Kepulangan mereka ke Indonesia tidak disambut dengan euforia. Tidak ada cerita panjang yang dibagikan kepada tetangga. Tidak pula foto-foto yang dipamerkan. Rumah yang dulu terasa nyaman kini menyimpan keheningan yang berbeda. Slamet lebih sering duduk sendiri, menatap ruang kosong dengan pikiran yang penuh. Perjalanan itu belum selesai baginya. Justru baru dimulai saat ia kembali ke tempat di mana semua kebiasaan lamanya menunggu untuk diuji. Hari-hari pertama setelah kepulangan terasa berat. Tubuh Slamet memang mulai pulih. Namun hatinya belum menemukan ketenangan. Setiap kali ponselnya berdering, mengingatkan pada urusan usaha, dadanya kembali terasa sesak. Ia mulai melihat pekerjaannya dengan sudut pandang yang berbeda. Hal-hal yang dulu ia anggap biasa kini terasa mengganggu nurani. Kejujuran yang baru tumbuh itu membuatnya sulit berpura-pura seperti sebelumnya. Tinah memperhatikan perubahan itu dalam diam. Ia tidak lagi mendesak atau memberi nasihat panjang. Ia tahu, keputusan terbesar harus lahir dari kesadaran Slamet sendiri. Dalam dirinya, Tinah pun berjuang menahan kebiasaan lama. Ia belajar berbicara lebih pelan, lebih hati-hati, menyadari bahwa perubahan tidak hanya diuji di tempat suci, tetapi justru di rumah, di rutinitas yang sering membuat lalai. Suatu malam, Slamet akhirnya berbicara. Suaranya pelan, namun tegas. Ia mengatakan bahwa ia tidak bisa lagi menjalankan usaha dengan cara yang sama. Keputusan itu terdengar sederhana, tetapi dampaknya besar. Artinya penghasilan berkurang, kenyamanan terganggu, dan masa depan kembali terasa tidak pasti. Tinah terdiam, merasakan ketakutan yang sama, namun kali ini ia tidak menolaknya. Keputusan itu bukan tanpa konsekuensi. Beberapa orang menjauh, sebagian mempertanyakan langkah Slamet, dan tidak sedikit yang menganggapnya berlebihan. Namun di tengah semua itu, ada ketenangan kecil yang mulai tumbuh. Slamet tidak lagi terbangun dengan dada sesak, dan Tinah mulai merasakan kedamaian yang selama ini tidak ia temukan dalam hidup yang tampak sempurna. Azab itu tidak berhenti ketika mereka pulang. Ia berubah wujud menjadi konsekuensi yang harus dijalani dengan sabar. Kehilangan sebagian kenyamanan adalah harga dari kejujuran yang terlambat. Namun di balik itu, Slamet dan Tinah mulai memahami bahwa taubat bukan tentang janji besar, melainkan tentang kesediaan menerima hidup yang lebih sederhana dengan hati yang lebih bersih. Hidup yang tak lagi sama. Hari-hari Slamet dan Tinah kini berjalan dengan ritme yang berbeda. Tidak ada lagi kesibukan yang memaksa, tidak pula target-target besar yang dulu selalu mengejar. Penghasilan menurun, pengeluaran harus dihitung dengan cermat, dan gaya hidup perlahan menyesuaikan. Awalnya terasa berat, namun di tengah keterbatasan itu, ada kejujuran baru yang menyelinap, membuat setiap hari terasa lebih nyata. Slamet mulai bekerja dengan cara yang lebih sederhana. Ia memilih usaha kecil yang tidak menjanjikan keuntungan besar, tetapi membuatnya bisa tidur dengan tenang. Setiap transaksi ia jalani dengan hati-hati, seolah takut mengulang kesalahan lama. Di balik sikap itu, ada rasa takut yang sehat, takut kembali lalai, takut menganggap remeh kejujuran yang baru saja ia pelajari dengan cara yang mahal. Tinah pun merasakan ujian yang tidak kalah berat. Ia harus menahan keinginan untuk mengeluh, menahan lidah dari komentar tajam, dan menerima keadaan tanpa membandingkan hidupnya dengan orang lain. Ada saat-saat ia merasa rindu pada kenyamanan lama, namun setiap kali perasaan itu muncul, ia teringat pagi di Tanah Suci, saat ia berdoa tanpa kata-kata indah, hanya dengan hati yang hancur. Lingkungan sekitar tidak selalu memahami perubahan mereka. Ada yang mencibir, ada pula yang menilai keputusan mereka terlalu berlebihan. Slamet dan Tinah belajar untuk tidak menjelaskan semuanya. Mereka menyadari bahwa tidak semua orang perlu mengerti proses taubat seseorang. Yang terpenting adalah konsistensi, meski harus berjalan pelan dan sering terasa sepi. Di malam hari, rumah mereka memang lebih sunyi dari sebelumnya. Namun sunyi itu tidak lagi menakutkan. Slamet dan Tinah mulai mengisi malam dengan percakapan sederhana dan doa yang jujur. Tidak panjang, tidak indah, tetapi terasa dekat. Mereka belajar bahwa ketenangan bukan datang dari banyaknya harta,
melainkan dari sedikitnya kebohongan yang harus disimpan. Hidup yang tak lagi sama itu menjadi ujian sesungguhnya. Azab tidak lagi hadir sebagai kejadian besar, melainkan sebagai godaan untuk kembali pada kebiasaan lama. Dan setiap hari mereka memilih untuk bertahan, meski perlahan. Karena kini mereka tahu, perubahan sejati bukan diukur dari seberapa dramatis masa lalu ditinggalkan, tetapi dari seberapa konsisten seseorang menjaga hati di kehidupan yang sederhana. Pelajaran dari sebuah perjalanan. Waktu berjalan, dan kehidupan Slamet serta Tinah perlahan menemukan ritmenya sendiri. Tidak ada perubahan yang tampak mencolok dari luar. Namun di dalam rumah kecil itu, suasananya terasa berbeda. Mereka tidak lagi mengejar pengakuan, tidak pula sibuk membuktikan apapun kepada orang lain. Yang mereka jaga kini hanyalah satu hal sederhana, agar hati tidak kembali tersesat di jalan yang dulu. Slamet sering teringat hari ketika tubuhnya terjatuh di hadapan Ka'bah. Bukan rasa sakit yang ia ingat, melainkan perasaan kalah yang menyertainya. Kekalahan yang justru menyelamatkan. Ia menyadari bahwa seandainya hari itu ia tidak dihentikan, mungkin ia akan terus berjalan menjauh tanpa pernah sadar. Tidak semua orang diberi peringatan seperti itu, dan tidak semua orang mau menerimanya. Tinah pun belajar memaknai perjalanannya dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi memandang masa lalu sebagai beban, melainkan sebagai pengingat. Setiap kali emosinya naik, ia mengingat kembali doanya yang pecah di tanah suci. Doa tanpa rangkaian kata indah, namun paling jujur yang pernah ia ucapkan. Dari situlah ia belajar bahwa Allah tidak menunggu kesempurnaan, hanya kejujuran. Perjalanan itu mengajarkan mereka satu hal penting. Tidak semua azab datang untuk menghancurkan. Sebagian datang untuk menghentikan langkah yang salah arah. Sebagian datang agar seseorang sempat berbalik sebelum terlambat. Dan seringkali, azab yang paling menyakitkan bukan yang merusak tubuh, melainkan yang membuka mata terhadap kebenaran yang selama ini dihindari. Kini hidup mereka memang lebih sederhana. Namun di dalam kesederhanaan itu, ada ketenangan yang tidak bisa dibeli. Mereka belajar bahwa rezeki bukan hanya soal jumlah, melainkan soal keberkahan. Dan keberkahan tidak selalu datang bersama kelimpahan, tetapi hampir selalu datang bersama kejujuran dan kesabaran. Kisah ini bukan tentang pasangan yang sempurna, bukan pula tentang taubat yang instan. Ini adalah pengingat bahwa setiap orang bisa saja terlihat baik-baik saja, sambil perlahan menjauh dari kebenaran. Dan kadang, Allah memilih cara yang tidak kita sukai untuk mengembalikan kita. Pertanyaannya bukan apakah kita diuji, tetapi apakah kita mau mendengar saat hati mulai digetarkan.